Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa man wala. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, pembahasan kita kali ini yaitunya tentang pentingnya mengkaji Al-Quran. Kenapa mengkaji Al-Quran itu penting? Satu, perintah Allah, karena Allah yang mewajibkan. Lihat surat yang ke-28, surat Al-Qasas, ayat yang ke-85. Allah berfirman, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya sesungguhnya Allah lah yang telah mewajibkan, memfardukan kepadamu Al-Quran, yang dengan itu akan benar-benar mengantarkan, mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang datang dengan membawa petunjuk, dan Tuhanku lebih tahu siapa yang ada dalam kesesatan yang nyata. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, pentingnya mengkaji Al-Quran yang kedua. Kenapa? Karena sekarang kita sudah berada di dalam zaman yang pecah belah, zaman yang kacau balau, atau dengan kata lain, kita sekarang berada dalam era khilafiyah atau zaman perpecahan, perbedaan pendapat. Coba kita lihat, ustadz saja berpecah belah, Islam saja terbagi-bagi, ya, terpecah-pecah menjadi aliran-aliran dan golongan-golongan. Semua aliran, setiap aliran itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Begini sekarang, maka kita harus mengkaji Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Kenapa umat Islam sekarang pecah belah? Kita lihat jawaban Allah di dalam surat yang ke-51, ayat yang ke-8 sampai ayat 11. Allah berfirman, Innakum lafi qawlim mukhtalif. Sesungguhnya kalian pasti akan berada dalam mukhtalif, era khilafiyah. Innakum lafi qawlin. Qawlin itu artinya perkataan, juga bisa berarti pendapat. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Sungguh kamu pasti akan berada dalam pendapat yang berbeda-beda. Kamu akan berbeda-beda pendapat. Kenapa? Yu'faku anhu man ufik. Karena sudah dipalingkan oleh orang-orang yang berpaling terdahulu. Dipalingkan dari apa? Dari Al-Quran. Karena sudah dipalingkan dari Al-Quran, dijauhkan dari Quran, disesatkan dari Quran. Maka qutilal kharrasun, kata Allah, celakalah orang-orang yang banyak berdusta. Siapa ini orang yang banyak berdusta? Alladzina hum fi ghamratin sahun. Orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Dia tidak mau mencari tahu, mendalami. Dia tak mau menelusuri kembali kepada Al-Quran. Dia tak mau kembali melirik kepada Al-Quran, mengkaji ke sumbernya. Nah, inilah kenapa mengkaji Al-Quran itu sangat penting. Karena ya, era khilafiyah sudah terjadi. Sekarang kita berada dalam kebingungan. Kebanyakan umat Islam itu bingung, ya, karena mereka tidak diajari berpedoman kepada Al-Quran dari kecil, ya, karena sistem pembelajaran, sistem mereka menerima ilmu dari guru, dari ustadz, hanya mendengar saja. Kebanyakan sistem ceramah. Nah, gurunya berceramah, ustadznya berceramah, berkoar-koar, lalu jamaahnya mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk. Inilah kebanyakan yang terjadi. Akhirnya apa? Setelah pulang dari kajian, lupa semuanya apa yang dikaji tadi. Mungkin barangkali yang ingat kalau ustadznya lucu, lucunya itu yang teringat. Nah, inilah yang terjadi. Jadi umat itu bodoh dengan Al-Quran. Umat itu buta dengan Al-Quran. Jadi kenapa kami mewajibkan kepada Anda semua, wahai saudara, sahabat Quran Smart, kami wajibkan kepada Anda setiap mengikuti kajian saya, sediakan Al-Quran terjemah di tangan Anda. Saya bacakan ayat,
Saya tunjukkan surat apa, ayat berapa, Anda lihat sendiri ayatnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, terakhir, kenapa penting mengkaji Al-Quran? Karena orang kafir, Yahudi dan Nasrani sudah berhasil menjauhkan kita dari Al-Quran, sehingga kita menjadi kalah sama mereka. Kita kalah dalam berbagai aspek. Kita kalah dalam segala bidang. Ya, kita itu kuat karena Al-Quran. Islam itu sempurna karena Al-Quran sudah sempurna. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat terakhir turun. Ya, membuktikan Al-Quran sudah sempurna. Maka kalau Al-Quran sudah sempurna, Islam jadi sempurna. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Orang kafir pun putus asa hari ini untuk mengalahkan agamamu. Tapi sahabat semua, kita harus ingat, kita kuat dengan Al-Quran, mereka jauhkan kita dari Al-Quran. Mereka tahu, ya, dari iblis mereka dapat bisikan, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Maka program mereka, ya, strategi mereka mengalahkan kita, yaitu dengan menjauhkan umat dari Al-Quran, dengan membuat fungsi Al-Quran ini hilang. Ya. Al-Quran tidak berfungsi sebagai pedoman lagi sekarang. Banyak yang menjadikan Al-Quran ini sebagai mantra. Potong ayat-ayatnya, baca untuk tujuan tertentu. Banyak juga yang surat, kalau ingin rezekimu lapang, baca surat ini. Kalau umurmu ingin panjang, baca surat itu. Ya. Ini menjadikan Al-Quran sebagai mantra. Orang yang disuruh baca tadi, dia nggak ngerti. Ya. Dia tidak paham dengan yang dia baca. Dia hanya membaca ayatnya kebanyakan. Bersyukurlah kita yang mengkaji Al-Quran dengan memahami maksud dari ayat-ayat ini. Jadi orang kafir sudah berhasil melakukan strategi mereka ini, menjauhkan umat dari Al-Quran. Allah bongkar rahasia dia ini di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-26. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Dan orang-orang kafir itu berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Jangan kamu tanggapi Al-Quran. وَالْغَوْ فِيهِ. Buat kegaduhan padanya dalam terjemahan yang di Kementerian Agama. وَالْغَوْ فِيهِ. Buat Al-Quran itu hilang fungsinya. Buat kegaduhan di dalamnya. Buat kesesatan di dalamnya. Buat ghawa di dalamnya, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Ya. Allah bilang dalam surat yang lain, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 26, wahum yanhauna anhu wa yan'auna anh. Mereka itu mencegah orang-orang umat dari Al-Quran, dan juga mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Allah bilang, wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu hanya membinasakan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Demikian kajian kita kali ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.